Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Akil Hamusin Hidayat. Saya dari kelas PPB 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prioritas program. Penerapan prioritas program. Yang pertama adalah analisis SWOT. Yang kedua adalah analisis kuantitatif strategis planning matrix. Yang ketiga adalah analisis cluster. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. SWOT merupakan singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, yang artinya strength yaitu kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunities yaitu peluang, threats hambatan. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang atau PUPR. Fungsinya yaitu merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua adalah lokasi, adalah tempat di mana infrastruktur di bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi di kawasan berada. Yang ketiga adalah besaran dan volume. Besaran dimaksud meliputi luas, panjang, atau lebar kapasitas unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang ide atau berlebihan, atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan. Investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang terakhir adalah besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Analisis kuantitatif strategic planning metric atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Faktor eksternal yaitu kunci, ekonomi, politik, hukum, pemerintah, sosial atau budaya, demografi lingkungan, teknologi, kompetitif. Faktor internal kunci yaitu manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi operasi, penelitian dan pembangunan. Adapun langkah-langkah pengembangan QSPM menurut David tahun 2006. Langkah yang pertama adalah membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Langkah yang kedua adalah berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Langkah yang ketiga adalah evaluasi matriks terhadap 2. Pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catatan strategi ini pada baris atas dari QSPM. Langkah yang keempat adalah tentukan nilai daya tarik atau attractiveness scores AS, didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dan masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Langkah 5 yaitu hitung total nilai daya tarik atau total attractiveness scores TAS,
didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot langkah kedua dengan nilai dava tarik langkah 4 dalam masing-masing baris. Total nilai daya mengidentifikasi daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Yang langkah ke-6 yaitu hitung penjumlahan total nilai daya tarik, tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing strategi dari QSBM. Penjumlahan total nilai daya tarik atau STAS mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dan setiap set alternatif. Analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat pengelompokan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlah besar. Tujuan analisis cluster: mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang kedua, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Yang ketiga, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari jumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang keempat adalah mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Jenis atau macam analisis cluster. Yang pertama adalah K-means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua adalah hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.